Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita paling utama tingkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmat, sehingga ketika kita menghitung nikmat itu niscaya kita tidak akan pernah menentukan bilangannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para tabi'in, dan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kita semua insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum bulan keberkahan ini, di bulan Ramadan, mari kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan yang berdasarkan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus dan tawadu, sehingga ke depan kita berharap amalan-amalan yang kita kerjakan akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa untuk tetap berlindung agar kita dihindarkan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena yang mana perbuatan dosa dan kemaksiatan itu akan mengantarkan pelakunya kepada kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ats-tsalis min arkanil Islam az-zakah, bahwa yang ketiga dari rukun Islam yakni zakat. Kalau kita elaborasikan secara etimologi, bahwa zakat memiliki makna suci, tumbuh, bersih, berkah dan berkembang. Sedangkan secara terminologi, zakat memiliki arti bahwa harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara, yakni meliputi nisab dan haul, yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya bahwa zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir atau fuqara, kemudian wal masakin untuk orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha untuk para amil zakat atau pengelola zakat, wal mu'allafati qulubuhum untuk yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, kemudian wafir riqabi untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, wal gharimina untuk membebaskan yang terjerat hutang, wa fi sabilillah untuk yang di jalan Allah, wa banis sabil dan yang masih dalam perjalanan Allah, faridatan minallah sebagai kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, dan sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kita mengeluarkan zakat, maka secara tidak langsung kita telah berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa
di dalam harta kita atau aset kita masih mengandung hak orang lain, sehingga mau tidak mau kita harus mengeluarkan hak itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik kepada orang-orang yang meminta-minta maupun tidak meminta-minta, sehingga hilangkan anggapan bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita akan berkurang. Justru ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah, maka Allah senantiasa akan melipat gandakan dan membersihkan serta mensucikan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an bahwa tidak kurang dari 30 ayat yang menjelaskan tentang zakat. 27 disandingkan dengan bagaimana perintah zakat ini disandingkan dengan perintah sholat, yang mana ini artinya bahwa perintah zakat memiliki posisi yang sejajar dengan perintah untuk mendirikan sholat. Jika seseorang telah mendirikan sholat, maka ketika memiliki kemampuan untuk membayarkan zakatnya atau menunaikan zakatnya, maka dia harus mengeluarkannya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 43, yang mana inilah yang menjadi dasar atau landasan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam menegakkan perintah berzakat, yang mana pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang menolak membayarkan zakatnya atau menunaikan zakatnya diperangi kemudian, dan sehingga dianggap sebagai orang yang kemudian mendurhakai maupun mendustakan agama. Karena orang yang tidak mau membayar zakat dianggap sebagai orang yang kemudian mendustakan atau mendurhakai syariat Islam, atau bahkan sampai kemudian pelakunya dianggap sebagai keluar dari agama Islam. Hal ini menunjukkan karena ia telah mengingkari salah satu syariat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu hablum minallah, ibadah secara ritual, dan hablum minan nas, atau ibadah secara sosial. Zakat dikatakan sebagai ibadah ritual karena dalam pelaksanaannya menghendaki adanya pemurnian niat lillahi ta'ala dan pembenaran cara berdasarkan ittiba Rasul. Dengan dua syarat inilah yang kemudian niscaya zakat yang akan kita tunaikan insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa niat yang ikhlas dan cara yang benar, maka zakat yang akan kita tunaikan akan menjadi sia-sia tanpa ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ibadah zakat akan mampu menguatkan tali hubungan kita sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, zakat dikatakan sebagai ibadah sosial karena ada unsur kepedulian sosial yang sangat kental dalam pelaksanaannya. Orang yang mengeluarkan zakat berarti ia telah memiliki perhatian terhadap kepedulian sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ia membantu kaum lemah, kaum mustad'afin, kemudian juga sekaligus ikut dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang terjadi dewasa ini di masyarakat. Sehingga bahwa zakat ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, akan tetapi juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian bahwa ibadah zakat ini akan mampu memperkuat tali hubungan baik antara seseorang dengan orang lainnya, hablum minan nas. Kemudian maka orang yang senantiasa menunaikan zakat berarti telah menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Inilah ciri manusia yang terbaik di dunia. Tidak hanya di dunia, kemudian di akhirat dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Imam Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas.
bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya bahwa ambillah zakat dari sebagian mereka yang kemudian guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian doakanlah mereka, sungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari hadis dan ayat Al-Quran di atas, maka dapat dipahami bahwa dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk kita kewajiban mengeluarkan zakat. Karena dengan berzakat banyak manfaat yang kemudian kita dapat. Namun yang terjadi saat ini, kebanyakan dari umat Islam sendiri kadang ada yang enggan kemudian untuk mengeluarkan zakat, padahal harta yang dimilikinya sudah mencapai nisab. Mengatasi permasalahan tersebut, maka penting bagi kita selaku umat Islam paham mengenai urgensi kewajiban dalam berzakat agar kemudian mampu mensyiarkan dan mengajak orang lain untuk segera menunaikan kewajibannya, yakni membayar zakat. Ketika umat Islam kemudian merasa bahwa dirinya memiliki sebuah kewajiban membayar zakat dan kewajiban itu segera ditunaikan secara tidak langsung, maka ini akan kemudian mampu untuk memperbaiki kesenjangan perekonomian yang tengah terjadi di masyarakat. Kemudian dikatakan demikian karena kita semua sebagai umat Islam yang kemudian memiliki kewajiban untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat, ini akan sangat membantu bagi kaum du'afa dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya kita tidak akan lagi menemui saudara-saudara kita yang kelaparan sampai mengemis-ngemis, yang kita lihat di pinggiran jalan, kemudian bahkan sampai kemudian melakukan tindak kriminal kejahatan hanya kemudian untuk mendapatkan sesuap nasi. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat yang kemudian sadar untuk membayar zakat, maka ketika kesadaran itu tumbuh di dalam setiap jiwa kita sebagai kaum muslimin, maka banyak persoalan yang insya Allah akan kita tanggulangi, baik persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, kesenjangan sosial, maupun persoalan-persoalan lainnya yang bisa kita atasi bersama-sama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, maka kita jadikan momentum ini untuk waktu yang tepat bagi kita bersama-sama untuk membersihkan diri kita, termasuk membersihkan harta kita untuk kemudian kita tasarrufkan, untuk kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan dan membalas segala kebaikan yang telah kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini, sehingga pada akhirnya kelak kita bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.